Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas MF ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang Konfek Noab. Kami beranggotakan Alifia Febriana, Alfi Fauziana, Khairun Nas, Muhammad Yusuf Kardawi, dan Zuhra Turskina. Konfek Noab adalah sebuah aplikasi yang berbasis conference di mana pengajar dapat mengetahui apabila ada mahasiswa yang paham ataupun tidak paham secara real time melalui fitur yang disediakan pada aplikasi ini. Mahasiswa dapat menekan tombol tidak paham pada aplikasi apabila mahasiswa tersebut tidak paham akan materi yang dijelaskan, dan mahasiswa juga dapat menekan tombol paham pada aplikasi tersebut apabila mahasiswa tersebut mengerti akan materi yang dijelaskan. Selanjutnya ada daftar aktor. Yang pertama ada dosen ataupun pengajar, yaitu ada Pak Beni, berumur 45 tahun, sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, lokasi di Banda Aceh. Nah, goals Pak Beni yaitu ingin proses mengajar online berjalan lancar, ingin seluruh mahasiswanya memahami apa yang diajarkan, dan ingin melihat mahasiswanya menjadi orang yang sukses. Namun frustrationnya sulit mengajar di masa pandemi karena jaringan internet yang tidak stabil, telat memulai kelas secara daring, serta komunikasi kepada mahasiswa menjadi tidak nyaman dikarenakan melalui online selama pandemi. Yang kedua ada mahasiswa, yaitu Nabila, berumur 19 tahun, belum menikah dan beralamatkan di Banda Aceh. Nah, goals Nabila ini ingin metode belajar yang lebih baik dan mudah dimengerti selama pandemi. Ingin cepat lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan, ingin proses belajar mengajar di kelas online tidak terganggu dan terasa nyaman seperti layaknya kelas tatap muka. Namun frustrationnya sulit sekali memahami pembelajaran selama kuliah daring melalui video conference. Nah, ingin bertanya mengenai materi yang tidak paham tetapi malu untuk bertanya. Jaringan internet yang terganggu membuat proses belajar tidak aktif dan susah dimengerti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai use case diagram pada mahasiswa dan dosen. Yang pertama, use case diagram pada dosen. Di sini kita dapat melihat aktornya pengajar dengan terdapat login, create meeting, research reaction, sharing session, live meeting, dan logout, di mana pada login register extend dengan login, dan pada create meeting terdapat include antara set meeting dan set time. Nah, pada logout terdapat include profil dan about apps. Kemudian pada use case diagram mahasiswa kita dapat melihat dengan aktor pelajar hampir sama seperti use case dosen. Hanya saja bedanya pada give reaction terdapat include don't understand, not really understand, dan understand. Kemudian ada activity diagram. Di sini kita dapat melihat activity diagram dosen pada saat melakukan login. Di sini kita dapat melihat setara dengan masuk aplikasi dan diakhiri dengan decision. Jika salah akan kembali ke form login, dan jika benar akan dapat menampilkan halaman utama dari Konfekno. Kemudian activity diagram yang kedua yaitu create meeting. Di sini kita dapat melihat dimulai dari dosen memilih menu create meeting dan diakhiri dengan decision. Jika sesuai instruksi maka dapat menampilkan meeting, dan jika tidak sesuai maka dapat kembali ke form meeting ID. Kemudian terdapat aktivitas yaitu research reaction, di mana dimulai dari dosen dapat melihat reaksi dari mahasiswa dan memilih riset. Jika terdapat nilai pada reaction maka reaction di reset. Terima kasih. Selanjutnya ialah activity diagram dosen yang keempat, yaitu sharing screen. Aktivitas sharing screen berawal dari pengajar memilih opsi pembelajaran dan akan terdapat daftar peserta yang hadir dalam meeting. Kemudian pengajar dapat menekan tombol share screen yang tersedia. Selanjutnya yang kelima yaitu live meeting. Pada aktivitas ini dimulai dari pengajar memilih opsi pembelajaran, kemudian akan muncul opsi pembelajaran yang di dalamnya terdapat fitur daftar peserta, share screen, dan live meeting. Dan ketika pengajar memilih tombol leave, maka akan keluar decision yes dan stay. Apabila pengajar memilih yes, maka meeting akan berakhir. Dan ketika pengajar memilih leave, maka sistem akan menampilkan laman opsi kembali. Yang keenam ialah logout. Aktivitas ini dimulai dari sistem menampilkan halaman utama. Lalu pengajar dapat memilih fitur logout, yang kemudian sistem akan menampilkan halaman logout. Selanjutnya pengajar dapat memilih sign out, lalu akan keluar decision yes dan no.
yang hampir sama seperti pada aktivitas live meeting. Yang dimana apabila memilih yes, maka sistem akan logout dari aplikasi Convex. Dan jika memilih no, maka sistem kembali menampilkan halaman logout. Selanjutnya ialah aktivitas mahasiswa. Yang pertama yaitu login. Pada aktivitas ini dimulai dari mahasiswa membuka aplikasi Convecno, kemudian sistem akan memunculkan halaman login. Selanjutnya, mahasiswa dapat masuk dengan memilih sebagai student dan menekan tombol login. Lalu akan ditampilkan form login yaitu username dan password yang dapat diisi oleh mahasiswa. Jika tidak memiliki akun, mahasiswa dapat melakukan sign in. Apabila saat login, mahasiswa salah mengisi username atau password, maka sistem otomatis kembali ke form login. Tetapi saat data benar, sistem akan menampilkan halaman utama. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kemudian activity diagram untuk mahasiswa. Yang kedua yaitu join meeting. Pelajar pilih join meeting, kemudian tampil from meeting ID pada aplikasinya, kemudian pelajar memasukkan meeting ID, kemudian join meeting. Jika ID-nya salah, maka akan kembali ke from meeting. Jika ID-nya benar, maka tampil laman pembelajaran dan selesai. Yang ketiga ada give reaction. Pertama, pelajar pilih reaction, kemudian ada tampilan aplikasinya, tampil reaction yang dipilih dan selesai. Yang keempat ada sharing screen. Kemudian pertama pelajar pilih opsi pembelajaran, kemudian tampil laman opsi dan pilih tombol share screen dan selesai. Yang kelima ada live meeting. Pelajar pertama pilih opsi pembelajaran, kemudian tampil laman opsi, kemudian pilih tombol live meeting. Jika memilih stay on board, maka akan kembali ke tampilan laman opsi. Jika memilih ya, maka akan kembali ke laman login sebagai user siapa dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baiklah, selanjutnya activity diagram pada logout. Jadi pada logout ini user hanya memilih logout dan kemudian sistem akan mengarahkan dan menampilkan tampilan pada halaman di mana user masuk sebagai siapa. Apakah user masuk sebagai student ataupun sebagai instruktur. Kemudian kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat 7 kelas, di mana pada kelas student dan instruktur terhubung secara dependensi ke kelas user. Kemudian dari kelas user terhubung ke kelas profil dan meeting secara composition. Dan share screen, kelas share screen dan kelas reaction terhubung secara aggregation ke kelas meeting. Yang dimana meskipun tidak ada kelas share screen dan tidak ada kelas reaction, meeting tersebut tetap ada. Begitu juga pada kelas user dengan profile dan meeting. Jika tidak ada user, maka kelas meeting dan kelas profile tidak ada. Kemudian deployment diagram. Pada deployment diagram ini terdapat 3 buah node. Node pertama yaitu sistem dengan sistem yang kami namakan Convecno aplikasi. Kemudian artifak yang digunakan yaitu framework Flutter dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kemudian ada node device yaitu smartphone, yang mana kami fokuskan untuk Android, dan database yang kami gunakan MySQL. Kemudian komponen diagram. Untuk komponen diagram terdapat back-end dan front-end, di mana setiap artifaknya saling terhubung. Dan yang terakhir adalah paket diagram. Paket diagram ini adalah setiap kelas dan komponen dari use case tersebut digabungkan sehingga menjadi sebuah paket. Maka dapat secara garis besar terhubung digabungkan jadi 3 paket: paket application, paket user, dan paket meeting. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Lebih kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.